Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam serta kesempatan untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad, keluarga, sahabat, dan seluruh pengikut beliau hingga akhir zaman. Pernahkah kita merasa hidup terasa berat, penuh ujian, masalah silih berganti, seolah tidak ada habisnya? Tapi tahukah kita, ada rahasia besar yang Allah titipkan dalam keseharian kita, sesuatu yang sering kita lakukan, tapi terkadang kita anggap biasa. Itulah salat 5 waktu. Salat bukan hanya kewajiban, tapi juga kunci rahasia ketenangan, keberkahan, dan jalan menuju pertolongan Allah. Salat 5 waktu adalah tiang agama. Rasulullah bersabda, pokok segala urusan adalah Islam, tiangnya adalah salat, dan puncaknya adalah jihad di jalan Allah. Hadis riwayat Tirmidzi. Coba kita renungkan, subuh adalah permulaan hari. Saat sebagian besar manusia masih terlelap, adzan subuh berkumandang sebagai panggilan kasih sayang Allah kepada hambanya. Ia mengajarkan kita untuk bangkit lebih awal, menata niat, dan membuka lembaran baru dengan doa dan tawakal. Coba kita renungkan, saat kita memilih bangun untuk sholat subuh, kita sejatinya sedang melawan hawa nafsu terbesar, rasa malas dan cinta tidur. Maka siapa yang mampu melawan dirinya di waktu subuh, insya Allah ia akan lebih mudah melawan godaan di sepanjang hari. Rahasia subuh tidak berhenti di situ. Rasulullah bersabda, barang siapa melaksanakan sholat subuh, maka ia berada dalam jaminan Allah. Hadis riwayat Muslim. Bayangkan, hanya dengan menjaga subuh kita mendapatkan perlindungan langsung dari Allah sepanjang hari. Perlindungan ini bukan hanya dari bahaya fisik, tapi juga dari kegelisahan hati, kerusakan iman, dan langkah yang salah. Subuh juga waktu yang penuh keberkahan. Allah bersumpah dalam Al-Quran, demi waktu fajar. Al-Quran Surat Al-Fajr. Ini menunjukkan betapa istimewanya waktu pagi. Udara masih segar, pikiran masih jernih, dan doa-doa lebih mudah menembus langit. Tak heran Rasulullah juga mendoakan keberkahan khusus bagi umatnya di waktu pagi. Ya Allah, berkahilah umatku di waktu paginya. Hadis riwayat Abu Daud. Maka orang yang menjaga subuh dengan baik, sesungguhnya ia sedang menjemput keberkahan rezeki, ilmu, kesehatan, bahkan keberkahan hidupnya. Tidak heran jika banyak ulama dan orang saleh yang rahasianya sukses dan hatinya tenang, karena mereka memulai hari dengan salat subuh tepat waktu, lalu melanjutkannya dengan zikir, doa, dan aktivitas yang bermanfaat. Mari kita bandingkan sebentar. Orang yang melewatkan subuh seringkali merasa hari itu tidak tenang. Hatinya mudah gelisah, rezekinya terasa sempit, pikirannya tidak fokus. Itu karena ia memulai hari tanpa izin dan keberkahan dari Allah. Sebaliknya, orang yang menjaga subuh, meskipun sederhana hidupnya, akan terasa lebih lapang dan diberi kekuatan oleh Allah dalam setiap langkahnya. Jadi rahasia subuh adalah, siapa yang menjaga sholat subuh, Allah akan menjaga sepanjang harinya. Menjaga dari rasa cemas, dari langkah yang salah, dari kerugian yang tak terlihat. Bahkan lebih dari itu, sholat subuh menjadi saksi iman kita di hadapan Allah. Karena ia adalah waktu yang paling berat bagi orang munafik. Rasulullah bersabda, salat yang paling berat bagi orang munafik adalah salat Isya dan salat subuh. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Maka jika kita mampu menjaga subuh, itu tanda bahwa iman kita masih hidup, hati kita masih tersambung dengan Allah, dan insya Allah hidup kita akan penuh dengan keberkahan. Zuhur datang di tengah kesibukan, saat matahari tepat di atas kepala, saat manusia sedang berjuang dengan pekerjaan, perdagangan, urusan rumah, sekolah, atau aktivitas lainnya. Adzan zuhur berkumandang, seolah-olah Allah sedang berkata, berhentilah sejenak, tinggalkan dunia meski hanya sebentar dan kembalilah kepadaku. Inilah keindahan sholat zuhur.
Ia hadir di momen ketika manusia paling sibuk dengan urusan dunia. Namun Allah ingin mengingatkan bahwa sehebat apapun kita bekerja, setinggi apapun pencapaian kita, semua tidak akan berarti tanpa izin dan pertolongannya. Rahasianya zuhur menjadi penyeimbang hidup. Ia melatih kita agar kerja keras tidak melalaikan akhirat, agar ambisi dunia tidak membuat hati lupa pada tujuan utama, menggapai ridha Allah. Bayangkan seseorang yang sedang sibuk berdagang di pasar. Tiba-tiba ia berhenti, menutup tokonya, lalu bergegas menunaikan salat zuhur. Apa yang terjadi? Sesungguhnya Allah sedang membersihkan hatinya dari cinta dunia yang berlebihan. Sebab salat itu adalah deklarasi, "Ya Allah, Engkau lebih penting bagiku daripada keuntungan dan kesibukan ini." Salat zuhur juga mengingatkan kita bahwa dunia hanyalah sementara. Panasnya matahari di waktu zuhur bisa menjadi pengingat akan panasnya hari kiamat. Rasulullah bersabda, orang yang berjalan menuju salat fardu dalam keadaan berwudu, maka setiap langkahnya akan menghapus dosa dan mengangkat derajat. Hadis riwayat Ahmad. Artinya melangkah menuju salat zuhur di tengah sibuknya dunia bukan sekadar rutinitas, tetapi sebuah investasi akhirat yang nilainya jauh lebih besar daripada emas dan perak. Lebih dari itu, zuhur adalah waktu di mana doa-doa kita begitu istimewa. Banyak ulama menyebut bahwa antara zuhur dan asyar adalah salah satu waktu yang mustajab untuk berdoa. Maka orang yang tidak hanya salat zuhur tepat waktu, tetapi juga melanjutkannya dengan doa dan zikir, insya Allah ia akan merasakan keberkahan dalam urusan dunia dan akhiratnya. Zuhur juga melatih disiplin kita, sebab tidak mudah meninggalkan pekerjaan, menunda kesibukan, atau berhenti dari aktivitas hanya untuk salat. Tetapi justru disitulah letak rahasianya. Allah ingin melihat apakah kita benar-benar mendahulukannya daripada dunia yang fana. Karena itu, orang yang menjaga salat zuhur akan merasakan hidup yang lebih tenang. Rezekinya terasa cukup, pikirannya lebih jernih, hatinya lebih ringan. Sebab Allah telah menjadi penyeimbang antara dunia yang ia kejar dan akhirat yang ia dambakan. Asyar adalah pengingat akan waktu yang semakin sore. Ketika matahari mulai condong ke barat, ketika bayangan memanjang, itu pertanda bahwa siang akan segera berakhir. Begitu pula hidup kita, hari demi hari terus berjalan, usia pun semakin berkurang. Salat asyar hadir sebagai peringatan lembut dari Allah bahwa hidup ini tidak kekal. Rasulullah mengingatkan bahwa siapa yang menjaga salat asyar, maka Allah akan menjaga imannya hingga akhir hayat. Dalam sebuah hadis disebutkan, barang siapa meninggalkan salat asyar, maka seolah-olah ia kehilangan keluarga dan hartanya. Hadis riwayat Bukhari. Bayangkan, kehilangan keluarga dan harta adalah musibah yang amat berat. Tapi Rasulullah menyamakan orang yang melalaikan asyar dengan kerugian yang lebih besar daripada itu. Artinya salat asyar adalah penentu. Apakah iman kita masih terjaga, atau justru mulai luntur oleh kelalaian dunia? Asyar juga menjadi momen penting, karena Allah bersumpah dengan waktu ini dalam Al-Quran. Demi masa, sesungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman, beramal saleh, saling menasihati dalam kebenaran, dan saling menasihati dalam kesabaran. Al-Quran Surat Al-Ashr, ayat 1-3. Mengapa Allah bersumpah dengan waktu asyar? Para ulama menjelaskan, karena sore hari adalah simbol usia manusia. Sebagaimana sore menandai berakhirnya siang, demikian pula hidup kita yang semakin mendekati akhir. Maka salat asyar adalah kesempatan untuk mengingat kembali. Apakah waktu yang Allah berikan sudah kita gunakan dengan baik, atau justru kita sia-siakan? Selain itu, asyar adalah batas antara keberuntungan dan kerugian. Rasulullah bersabda, barang siapa salat 2 waktu dingin, subuh dan asyar, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari Muslim. 2 waktu dingin ini, subuh dan asyar,
adalah waktu yang seringkali paling berat. Subuh karena melawan kantuk, asar karena manusia sibuk dengan urusan dunia. Maka, siapa yang mampu menjaga keduanya, Allah janjikan surga. Salat Asyar juga mengajarkan kita tentang kesabaran. Di saat banyak orang mengejar pekerjaan hingga lupa waktu, Allah memanggil kita untuk berhenti sejenak, menyucikan diri, dan mengingatnya. Ini adalah latihan agar hati kita tidak terikat berlebihan pada dunia. Karena sehebat apapun kita bekerja, hasilnya tetap Allah yang menentukan. Maka rahasia Asyar adalah, Ia menjaga kita di penghujung hari, sekaligus menjadi saksi kesetiaan kita kepada Allah. Barang siapa menjaga Asyar, imannya akan dijaga hingga ajal menjemput. Maghrib menjadi penanda pergantian siang ke malam. Saat matahari terbenam dan langit berubah jingga, kita diingatkan bahwa segala sesuatu di dunia ini pasti berganti. Tidak ada yang abadi, siang berganti malam, muda berganti tua, hidup pun suatu saat berganti dengan kematian. Di momen inilah Allah memanggil kita untuk salat maghrib, agar kita tidak hanya menyaksikan pergantian alam, tapi juga merenungi perjalanan hidup kita. Rahasianya maghrib adalah waktu doa yang mustajab. Para ulama menyebut, setelah matahari tenggelam hingga menjelang Isya, pintu-pintu langit terbuka dengan cahaya rahmat. Doa-doa yang dipanjatkan di waktu ini sangat besar peluangnya untuk diijabah Allah. Itulah sebabnya Rasulullah dan para sahabat sering memperbanyak doa di antara maghrib dan Isya. Salat maghrib juga memiliki keistimewaan karena ia datang di waktu yang pendek. Begitu azan berkumandang, waktunya segera masuk, tapi tidak lama kemudian segera bergeser ke Isya. Maka orang yang menjaga maghrib tepat waktu sesungguhnya sedang melatih ketaatan tanpa menunda. Karena siapa yang terbiasa menunda maghrib, besar kemungkinan ia juga akan terbiasa menunda-nunda amal yang lain. Selain itu, maghrib adalah pengingat keluarga. Banyak ulama menganjurkan agar anak-anak tidak dibiarkan bermain di luar saat waktu maghrib, karena pada saat itulah setan berkeliaran. Rasulullah bersabda, apabila malam mulai gelap, maka tahanlah anak-anak kalian karena sesungguhnya setan sedang berkeliaran. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Itu artinya maghrib bukan hanya waktu untuk salat, tapi juga waktu untuk merangkul keluarga, mendidik anak-anak agar terbiasa mengingat Allah sejak kecil. Salat maghrib juga mengajarkan kita tentang syukur. Setelah seharian Allah memberi rezeki, kesehatan, dan kesempatan beramal, kini saatnya kita menutup siang dengan sujud syukur kepadanya, karena tanpa pertolongan Allah, kita tidak akan mampu melewati hari dengan selamat. Bayangkan betapa indahnya bila setelah maghrib kita melanjutkan dengan zikir, membaca Al-Quran atau berdoa panjang. Hati akan lebih tenang, keluarga terasa lebih dekat dan hidup dipenuhi berkah. Itulah mengapa banyak ulama mengatakan bahwa siapa yang mampu menghidupkan waktu maghrib hingga Isya dengan ibadah, maka ia akan merasakan kelezatan iman yang luar biasa. Maka rahasia maghrib adalah, ia menjadi waktu terbaik untuk berdoa, bersyukur, dan mendekatkan diri kepada Allah di saat pergantian siang dan malam. Barang siapa menjaga maghrib, insya Allah malamnya akan penuh keberkahan, dan hidupnya akan selalu diterangi cahaya rahmat Allah. Isya adalah penutup hari. Ia datang ketika gelap malam mulai menyelimuti bumi. Saat manusia meninggalkan kesibukan siang dan mulai beristirahat, di momen ini Allah kembali memanggil kita untuk menutup hari dengan sujud kepadanya. Seolah-olah Allah ingin mengajarkan, sebelum engkau tidur, sebelum engkau rehat dari dunia, serahkanlah dirimu terlebih dahulu kepadaku. Salat Isya mengajarkan kita untuk mengakhiri segala aktivitas dengan mengingat Allah. Banyak orang menutup harinya dengan menonton, bermain, atau sekadar tidur. Tapi orang beriman menutup harinya dengan doa, zikir, dan salat. Itulah sebabnya tidur setelah salat Isya bukan sekadar istirahat biasa,
tetapi bisa menjadi ibadah bila diawali dengan niat yang benar. Rasulullah sangat memperhatikan salat Isya. Beliau bersabda, "Tidak ada salat yang lebih berat bagi orang munafik selain salat Isya dan salat subuh. Seandainya mereka mengetahui keutamaan keduanya, niscaya mereka akan mendatanginya walaupun dengan merangkak." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menunjukkan betapa pentingnya salat Isya. Mengapa berat? Karena di waktu ini manusia biasanya sudah lelah, ingin istirahat, atau terlena dengan hiburan malam. Maka, siapa yang mampu menjaga Isya, ia telah memenangkan pertempuran melawan rasa malas dan lalai. Isya juga menjadi waktu untuk merenungi diri. Saat malam tiba, dunia terasa lebih tenang, pikiran lebih jernih dan hati lebih lembut. Maka salat Isya bisa menjadi momen terbaik untuk bermuhasabah. Apa yang sudah kita lakukan sepanjang hari? Apakah lebih banyak kebaikan atau kelalaian? Dengan salat Isya, kita menutup hari dengan pengakuan dosa, permohonan ampun, dan rasa syukur. Tidak hanya itu, Isya sering dikaitkan dengan ibadah malam. Orang yang terbiasa menjaga Isya dengan baik akan lebih mudah bangun untuk tahajud. Karena siapa yang lalai dari Isya, biasanya juga berat untuk bangun di sepertiga malam terakhir. Maka Isya adalah gerbang menuju ibadah malam, jalan menuju doa-doa yang mustajab. Rasulullah juga menganjurkan agar setelah Isya, seorang muslim tidak terlalu banyak begadang kecuali untuk kebaikan. Belajar, berdiskusi agama, atau berbincang bersama keluarga. Karena waktu setelah Isya sejatinya adalah waktu untuk mendekat kepada Allah atau beristirahat agar kuat beribadah di pagi hari. Maka rahasia salat Isya adalah ia menutup hari dengan ibadah, menjaga hati tetap bersih sebelum tidur, dan mempersiapkan jiwa untuk menyambut hari esok dengan lebih baik. Siapa yang menjaga Isya, tidurnya bernilai ibadah, malamnya penuh berkah, dan imannya akan semakin terjaga. Setiap salat adalah pagar jiwa. Ia melatih kesabaran, menguatkan mental, membersihkan dosa, dan mendekatkan kita kepada Allah. Allah berfirman, "Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar." Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Maka siapa yang benar-benar menjaga salat 5 waktu, ia akan merasakan rahasia yang luar biasa. Hati lebih tenang, hidup lebih terarah, dan rezeki terasa lebih lapang. Semoga kita semua bisa semakin mencintai salat 5 waktu, bukan sekadar kewajiban, tapi kebutuhan jiwa. Mari jadikan salat sebagai tempat kita mengadu, bersyukur dan memperbaiki diri setiap hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.